Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Sabtu pagi tanggal 17 September 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Waktu begitu cepat. Waktu berapa saat yang lalu saya pernah berkatakan nanti hari Sabtu, besok sudah hari Minggu. Besok sudah hari Minggu Bapak Ibu ya. Mari semua kita beribadah kepada Tuhan. Kita membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan Yesus. Karena sebetulnya hidup kita tidak layak berjumpa dengan Tuhan yang begitu kudus. Kita orang berdosa. Kita tidak ada arti apa-apa Bapak Ibu. Sungguh. Saya nggak punya arti apa-apa di hadapan Tuhan. Seorang berdosa. Sudah hilang kemuliaan Tuhan. Akibat dosa pertama dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba ini. Dari sejak awal dosa Adam dan Hawa sampai detik ini manusia tetap jahat, saudara. Padahal Yesus telah turun untuk kita semua. Dia lahir untuk kita. Dengan tujuan kelahiran Yesus. Supaya manusia itu hidup lahir baru. Supaya kita tinggalkan kehidupan yang lama. Tinggalkan kehidupan yang lama, gaya lama kita tinggalkan dalam nama Yesus. Ganti dengan kehidupan yang baru. Dan Yesus mati dengan tujuan supaya daging kita mati. Itu tujuan dari Tuhan. Arti rohani saudara ya. Dan Yesus bangkit. Supaya kita setelah mati jasmani dalam arti kedagingan kita mati. Mari kita bangkit. Yesus naik ke surga artinya supaya kita makin hari makin dewasa. Tingkatkan kerohanian kita. Seperti firman Tuhan pagi ini dengan tema, mari kita bangun kembali rumah Tuhan. Rumah yang sudah rusak. Kehidupan kita sudah rusak. Seringkali manusia jatuh di dalam dosa. Rusak. Yang sudah hilang kemuliaan Tuhan. Ingat waktu Adam, Hawa jatuh di dalam dosa. Saya teringat dan saya menangis ini. Kejadian pasal 3 ayat 8, 9, 10 saya mau baca. Dan 11 juga. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bersembunyi Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Sudah hilang kemuliaan Allah. Seperti tadi firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23. Akibat manusia jatuh dalam dosa. Sudah kehilang kemuliaan Tuhan. Bersembunyi takut. Karena Allah itu kudus, Tuhan sempurna. Kalau kita jatuh dalam dosa, berarti sudah putus hubungan. Sudah nggak benar. Nangis, saudara, sungguh. Di ayat 9 dikatakan, kejadian pasal 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Coba ini, akibat dosa, telanjang sudah hilang kemuliaan Tuhan. Itu firman Tuhan mengajar kita, mari kita bangun. Kalau kita jatuh dalam dosa, mari kita bangun hubungan sehat dengan Tuhan. Supaya hidup kita benar sama Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita hancur, saudara. Di luar Tuhan kita hancur. Kita bangun kembali rumah yang sudah rusak, saudara. Supaya hubungan kita sehat. Puji Tuhan. Mari kita mau mendengar firman Tuhan. Saya mau menyanyi. Mataku tertuju padamu Yesus. Kuserahkan hidupku dalam tangan Tuhan. Seperti Ayub berkata di dalam Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mari kita punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Bukan sekedar cerita. Bukan sekedar kekristenan ikut-ikutan saja. Tapi punya pengalaman pribadi bersama Yesus. Punya hubungan akrab dengan Tuhan. Siapanya Yesus. Satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing
masuk rencana-Mu. Amin, haleluya. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu, ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jangan ikuti daging, jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikuti egois kita, tapi ikuti rencana Tuhan. Ku serahkan hidupku, segenap hidupku, amin, haleluya. Ku serahkan padamu. Hidup ini berasal dari Tuhan. Bimbing aku, amin, haleluya. Masuk rencana-Mu, amin, haleluya. Ku membesarkan kerajaan-Mu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu, ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Mataku, haleluya, tertuju padamu, seperti doa Ayub tadi di dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau, Tuhan. Aku ingin masuk dalam rencana-Mu, haleluya, untuk membesarkan kerajaan-Mu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu, ya Bapa. Aku mau ketemu Engkau, Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan akan segala-galanya. Sekarang ya Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencana-Mu, amin, haleluya. Membesarkan, haleluya, kerajaan-Mu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu, ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya.
Sucikan mulut kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kami merindu firman-Mu Tuhan. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Sucikan hati kami, tubuh jiwa roh kami. Bimbing aku, haleluya, dalam terang firman-Mu, haleluya. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu, amin, haleluya. Untuk mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati-Mu. Sucikan segenap hidup kami dan ampuni segala dosa kami Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus Bapakku. Engkau sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menurutmu sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Sabtu ini tanggal 17 September 2022, saya merasakan ada hadirat Allah. Karena mataku, kata firman Tuhan, Raja Ayub berkata, bukan Raja tapi Ayub, saudara. Ayub berkata, hanya selama ini mengenal Tuhan dari kata orang, tapi saat ini sudah mengenal secara pribadi dengan Yesus. Demikian juga kita membangun hidup kita. Mari kenal Yesus secara pribadi. Bukan ikut Yesus tradisi. Bukan karena nenek moyang kita, bukan. Tapi pribadi kita mengenal Yesus. Dan Yesus akan kenal kita pribadi. Karena suatu hari kalau ikut Yesus itu pribadi loh Bapak Ibu. Ya, bukan organisasi. Di dalam dunia ada organisasi, tapi ikut Yesus masuk ke surga bukan organisasi. Bukan organisasi itu gereja, ya. Satu keluarga, gereja semua percaya. Kalau tidak bertobat pribadi-pribadi tidak bisa. Ukurannya sekarang percaya dan harus bertobat. Hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Bangun kembali rumah Tuhan. Mari kita bangun kembali. Kita mau baca firman Tuhan. Supaya kita diisi selalu dengan firman Tuhan. Sebabnya tidak ada standar kebenaran kalau bukan firman Tuhan, saudara. Aturan-aturan manusia yang bikin manusia, sedangkan manusia orang berdosa. Bagaimana mau bikin standar kebenaran? Bisa membuat standar kebenaran karena pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan daging. Maunya daging manusia tidak mau berbuat benar. Contoh banyak peristiwa tiap hari itu, korupsi, berzina, yang mengkhianati orang, dendam, dengki. Kita disakitin orang, langsung balas, saudara. Memang itulah kedagingan kita manusia. Tapi karena kita ikuti firman Tuhan, tidak boleh membalas, tidak boleh dendam, dengki, benci. Ikutin firman Tuhan. Matikan daging. Supaya kita bangun kembali rumah Tuhan yang rusak dalam kehidupan kita. Kita bangun kembali. Supaya kita punya hubungan sehat dengan Tuhan. Mari kita baca puji Tuhan. Di pagi yang indah ini Nehemia pasal yang kedua. Puji Tuhan. Kita sudah selesai Nehemia pasal 1 ya. Sekarang pasal 2. Kita akan selesai pasal 2. Dari ayat 11 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan sesama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja.
karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan sesama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikian aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku diberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Ayat 20 ayat yang terakhir. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan Yesus. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan taat. Apa yang menjadi firman Tuhan katakan pagi ini, mari kita mau taat, yaitu mari kita bangun kembali Yerusalem, kota suci, the city of peace, penuh damai, yaitu artinya hidup kita ini Yerusalem, Yerusalem. Karena Tuhan menempatkan hati kita penuh dengan damai. Tuhan berfirman dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Hidup kita harus penuh dengan damai. Tapi rusak kalau kita baca ayat 17 sesuai dengan tema firman Tuhan. Mari kita bangun kembali. Di ayat 17 katakan, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbang telah terbakar. Mari kita bangun kembali. Amin. Haleluya. Termasuk kehidupan kita akibat manusia jatuh dalam dosa. Termasuk hidup kita, seringkali kita berbuat dosa, seringkali kita menyimpang dari firman Tuhan. Mari kehidupan kita yang sudah rusak. Kalau kita main-main dengan dosa, mempermainkan Tuhan, berbuat dosa, berarti hubungan kita sudah rusak di hadapan Tuhan. Tapi masih ada kesempatan asal kita sadar, asal kita mau bertobat. Metonaya, kembali dari kehidupan yang lama, kembali kepada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Kita bangun yang rusak. Seperti firman Tuhan katakan dalam kitab Hagai. Mari kita baca dalam Hagai yang pernah saya bacakan. Menangis saya baca ini. Hagai pasal 1 ayat 7 ayat 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu. Mari Bapak Ibu. Seringkali kita mungkin doa kita terhambat. Bisnis mungkin kita belum bisa profit. Belum bisa untung, malah kita rugi. Banyak berantakan usaha kita, keluarga kita. Kata firman Tuhan, perhatikan keadaanmu. Mungkin kita sudah hidup di dalam dosa. Mungkin kita kurang dekat dengan Tuhan. Mungkin kita seringkali andalkan kekuatan sendiri sehingga tidak melibatkan Tuhan. Kalau tidak melibatkan Tuhan, itulah hasilnya. Kita akan mengalami jalan buntu. Tapi kita firman Tuhan di ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Kayu bicara pengorbanan. Mari kita harus bayar harga. Bangun rumah yang sudah rusak. Mari kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Seperti pagi ini. Kita pagi malam bersama saya sebagai hamba Tuhan. Untuk membangun rumah yang sudah rusak. Supaya makin hari rumah kita terbentuk. Sehingga demikian rumah itu terbangun dengan rumah indah. Nanti kalau Yesus ingin tinggal, saudara, Tuhan mau tinggal, Tuhan ingin bertakhta dalam kehidupan kita. Seperti dalam firman Tuhan, mari biar hari demi hari kita melangkah bersama Tuhan. Kita bangun kembali, yaitu kita baca dalam 2 Tawari pasal 7 sebagai ayat terakhir, ayat 15-16.
Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin. Kita bangun rumah doa hidup kita ini, supaya hidup kita sehat. Di ayat 16, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini yang sudah kita bangun, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin. Senantiasa kita kalau bersama Yesus, rumah Tuhan sudah rusak, kita bangun kembali. Sehingga kita punya hubungan sehat dengan Tuhan. Tinggalkan dosa, stop terhadap dosa. Kita bangun untuk kerajaan Allah. Kita bangun kembali rumah yang Tuhan rusak. Hubungan yang sudah jatuh. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Yesus. Janji Tuhan, Tuhan mau bersemayam buat bersama kita selama-lamanya. Karena nanti kelak tempat kita di surga. Rumah Tuhan yang sempurna. Surga buat selama-lamanya. Kita bisa tinggal di surga kalau kehidupan kita, rumah Tuhan kita selama di muka bumi ini harus sehat. Jangan sampai rontok reruntuhan, rusak terbakar oleh akibat daging manusia ini, hawa nafsu kita. Kembali kita bertobat, datanglah kepada Yesus, maka Tuhan akan tolong memberkati kita semua. Amin. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya, bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, rumah Tuhan. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa. Kita ikuti maunya Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa. Kita ikuti maunya Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Mari kita bangun kembali hubungan saya dengan Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, semua kita beribadah kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Dan Tuhan Yesus akan menyertai kita. Immanuel. Haleluya. Amin.